Bab 295 Malaikat Tingkat Dewa, Pertempuran Pertama. Kamu jelas tahu aku sudah menjadi dewa, dan kamu masih memilih untuk melawanku. Jadi bagaimana jika itu manusia? Lantas bagaimana jika itu Tuhan? Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa berubah. Ada pepatah yang belum pernah kamu dengar, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Apa? Wajah Qian Rengsui sudah tidak sedap dipandang. Tang San langsung ke intinya, ke dalam kata demi kata. Lebih baik, rusak, giok, daripada, utuh, ubin. Anda. Wajah Qian Rengsui berkerut, senyumnya benar-benar dilenyapkan. Martabat yang tak terlukiskan menyebar darinya, dan tekanan yang menghantam Tang San benar-benar membuatnya merasa seperti kakinya terangkat dari tanah. Jika bukan karena seagot trident, dia mungkin telah didorong mundur. Kemegahan emas kabur muncul di permukaan tubuhnya seperti kabut. Pada saat itu, dia benar-benar menjadi seperti titik fokus langit dan bumi. Perasaan seperti kekuatan alam semesta telah menyatu menjadi satu membuat Tang San merasa seperti Qian Rengsui tidak lagi nyata. Tubuhnya sepertinya memenuhi setiap sudut ruang, bukannya berdiri di depannya. Ini adalah kekuatan para dewa. Merasakan tekanan dari kekuatan dunia yang sangat besar, Tang San merasa tidak berdaya dari lubuk hatinya. Ketika hanya kehadiran yang menghasilkan tekanan yang begitu besar, jelas tingkat apa yang dicapai oleh kekuatan para dewa. Qian Rengsui di depannya bersinar di mana-mana, seolah-olah setiap gerakannya bisa mencakup segala sesuatu di sekitarnya. Seagot trident Tang San memegang mentransmisikan panas terik, seolah-olah sangat haus akan bentrok dengan dewa malaikat. Tapi Tang San juga dalam hati merasakan sedikit kepahitan. Seagot trident adalah alat ilahi sejati, tentu saja tidak akan mengkhawatirkan lawan manapun. Tapi, sebagai orang yang memegangnya, dia masih belum mencapai tingkat dewa. Tang San, jangan bilang kamu yakin kamu bisa melarikan diri dariku hari ini. Qian Rengsui memelototi mata Tang San, tatapan menindasnya yang sedingin es sepertinya melesat ke dalam jiwanya. Tang San menggelengkan kepalanya. Jangan bilang kamu tidak mendengarkan. Giok rusak lebih baik daripada ubin utuh. Saya tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi bahkan dalam kematian, saya tidak akan menjadi seseorang yang berlutut dan menyerah. Ayah saya pernah mengajari saya bahwa seorang pria, tidak peduli kapan, akan berdiri tegak. Saat berbicara, Tang San mencap seagot trident ke tanah. Dengan suara ledakan, tanah retak dalam jarak 10 meter darinya. Cara yang kaya dan kuat bercampur dengan semangat juang yang melonjak, hanya berhasil memblokir tekanan Qian Rengsui yang ada di mana-mana. Tekad sombong Tang San membuat Qian Rengsui sedikit putus asa, berbicara tanpa sadar. Siapa yang memintamu berlutut? Jangan bilang kamu tidak mendengarkan. Saya hanya ingin Anda dan saya bergandengan tangan, bukan agar Anda melayani saya. Tang San tertawa dingin. Apa perbedaan antara menyerah dan melepaskan keyakinan seseorang? Jika itu Anda, apakah Anda akan menyerahkan kekasih, teman, bangsa, dan segalanya untuk dilayani? Saya menyukai kehidupan, dan saya juga menyukai kesalehan. Jika saya tidak bisa menyatukan keduanya, saya akan membiarkan hidup pergi, dan memilih kebenaran. Anda, kemarahan di benak Qian Rengsui akhirnya benar-benar tersulut, dan saat ini juga ketika Tang San menyerang lebih dulu. Perhatikan ini. Dengan teriakan eksplosif, cahaya keemasan menyebar. Mengutip mencius membiarkannya langsung meningkatkan sikapnya yang mengesankan ke puncak. Kaki kiri Tang San tiba-tiba melangkah maju, seagot trident menusuk langsung ke arah Qian Rengsui tanpa menyimpang. Pada saat yang sama ketika seagot trident didorong keluar, merek seagot trident di dahinya sudah menembakkan sinar cahaya keemasan yang dalam, menerangi hati seagot. Cahaya keemasan langsung terpancar, kekuatan seagot melonjak sepenuhnya. Sepertinya itu langkah sederhana, tetapi Tang San tetapi semua kekuatannya ke dalamnya. Dengan kaki kiri menghasilkan kekuatan ledakan segera menyebar, gelombang energi yang kuat berkumpul di bilah Trisula. Bola cahaya keemasan meledak dari ujungnya. Udara berputar seperti ular air di sekitar seagot trident, semua kekuatan langsung mengembun menjadi garis tipis oleh kendali Tang San. Serangan ini datang ketika momentumnya berada di puncaknya, bukan kemampuan roh yang belum melampaui kemampuan roh. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru dibebaskan, dan secara bersamaan juga seagot trident emas yang mulia.
Tang San tidak tahu seberapa kuat kekuatan tingkat dewa, tetapi dia mengerti dari kehadiran Qian Rengsui bahwa ini mungkin pertempuran paling pahit yang pernah ada. Peluang untuk melarikan diri bahkan mungkin tidak 10%, satu-satunya kesempatan adalah berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk melepaskan semua kekuatannya sejak awal, bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya. Mengguncang dewa sebagai manusia, apakah kamu masih belum mengerti? Qian Rengsui secara bersamaan mengambil langkah maju, menghadap bilah seagot trident tanpa berpikir untuk mundur. Mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya dipenuhi cahaya keemasan, langsung meraih bilah utama seagot trident. Cahaya keemasan yang mewah langsung terpancar. Saat tangan kanan Qian Rengsui bersentuhan dengan cahaya keemasan di bilah utama seagot trident, lingkaran cahaya keemasan langsung mengalir ke telapak tangan, mengubah tangannya transparan. Seolah-olah itu dibuat murni dari energi. Cahaya keemasan seagot trident tampaknya meleleh bersama dengan telapak tangan Qian Rengsui saat mereka bertemu, diselimuti oleh lapisan cahaya keemasan yang diubah dari permukaan tangan Qian Rengsui. Itu pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk meletus sebelum memotong tangan seperti kristal emas yang memegang bilah utama seagot trident. Dorongan seagot trident seperti gelombang raksasa yang menghantam pantai, tetapi tangan Qian Rengsui seperti pegunungan yang menjulang tinggi. Keduanya bentrok, dan ombak tiba-tiba berhenti. Berat 108.000 jin itu, ledakan kekuatan roh Tang San yang habis-habisan, keduanya langsung berhenti, gerakan berubah menjadi sunyi. Seluruh proses hanya memakan waktu sedetik, tetapi seagot trident masih tidak bisa menusuk ke depan sedikit pun, berhenti dengan kaku di tangan Qian Rengsui. Tidak ada energi yang menyerang seagot trident, dan Tang San bahkan merasa bahwa seagot tridentnya masih penuh dengan kekuatan, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak dapat menggerakkan senjatanya ke depan sama sekali. Saat ini Qian Rengsui bahkan masih belum melepaskan semangatnya. Celah. Kata ini muncul di benak Tang San. Tapi semangat juang di hatinya tidak berkurang. Akan aneh jika lawan level dewa mudah dihadapi. Kecemerlangan biru keemasan langsung menyebar dari bawah kaki Tang San seperti cincin cahaya, hanya menyebar ke jarak antara dia dan Qian Rengsui. Tanpa ragu, kemampuan domain perak biru Tang San terkonsentrasi ke dalam kisaran sekecil mungkin. Cahaya biru keemasan yang melonjak berubah menjadi pilar biru keemasan besar yang melesat ke arah langit, gelombang energi yang menakutkan secara substansial memperbesar cara Tang San yang mengesankan. Energi yang mengalir ke seagot trident juga tumbuh secara geometris. Tapi, saat pilar biru keemasan ini melesat, pada saat yang sama ketika energi di dalam Tang San langsung naik, masih ada cahaya keemasan yang lebih kuat dari dalam biru keemasan itu. Bentuk cahaya keemasan itu adalah malaikat kecil bersayap 6. Bubar. Sebuah kata yang jelas dan dingin terlontar dari bibir Qian Rengsui. Pilar biru keemasan hampir seketika berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya, dan kemudian menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang mengembun bersama dan langsung tersebar, seperti bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan domain perak biru Tang San yang sangat kental dengan demikian menghilang. Qian Rengsui masih belum melepaskan semangatnya. Dia masih tampak tenang, hanya merek malaikat kecil di dahinya yang menyala seperti merek seagot trident di dahi Tang San. Hanya jauh lebih cerah. Penyebaran saya dapat menyebarkan domain tingkat non-dewa manapun. Tidak ada gunanya. Tang San, meskipun saya akui kekuatan Anda tumbuh sangat cepat, bahkan melampaui penilaian saya, Anda masih hanya manusia bahkan jika kekuatan roh Anda mencapai peringkat 99. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Senjata tingkat dewa ini cukup bagus, tapi sayangnya, itu tidak dipegang oleh dewa. Bahkan jika itu tidak dipegang oleh dewa, kamu masih tidak bisa memahami senjata seagot. Tang San meraung, tangan kirinya tiba-tiba meraih seagot trident. Sebelum hari ini, dia selalu mengandalkan tangan kanannya untuk menggunakan seagot trident, untuk dapat melepaskan kemampuan pendukung lainnya dengan tangan kirinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggenggam alat ilahi ini dengan dua tangan. Energi tirani juga meledak dalam sekejap ini, dan pada saat yang sama, kecemerlangan kuning kabur mengalir ke seagot trident dari lengan kirinya. Qian Rengsui hanya merasakan seagot trident langsung mengerahkan 10 kali kekuatan sebelumnya. Bahkan jika dia sudah menjadi dewa malaikat, pada saat ini dia tidak bisa lagi menekan seagot trident.
Dengan teriakan khawatir, dia terlempar kembali oleh momentum yang sangat besar itu. Pada saat yang sama bola cahaya keemasan yang ditekan di tangan kanannya meledak, energi emas yang melonjak meledakkan tangan kanannya tinggi-tinggi. Meskipun itu tidak bisa membahayakannya, itu masih mengekspos CHEST-nya. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Menyerang ke depan, tubuhnya menjadi satu dengan seagot trident, berlari dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya cian yang aneh langsung mengalir ke seagot trident dari lengan kanannya, membuat cahaya keemasan seagot trident yang awalnya murni berubah menjadi campuran emas, biru dan cian. Sama seperti sambaran petir dari langit yang cerah, sambaran petir tiga warna yang tak tertandingi melesat dari ujung seagot trident, meledak dengan keras melawan CHEST Qian Rengshui. Qian Rengshui benar-benar terlalu sombong, pada dasarnya tidak melepaskan roh tingkat dewanya. Setelah dia menjadi dewa serafim, kepercayaan dirinya telah membengkak sangat besar. Dia tidak pernah membayangkan Tang San bisa membahayakannya. Tapi, Tang San masih tiba-tiba melancarkan serangan balasan yang begitu parah saat berada di bawah penindasan totalnya. Seagot trident yang telah dia pegang dengan jelas masih FORCIBLY memecah kekuatannya. Seluruh tubuh Qian Rengshui diliputi dengan lapisan petir berwarna emas, biru dan cian, terlempar tak terkendali tinggi ke udara. Kelumpuhan itu membuatnya setengah tidak sadarkan diri. Namun, tingkat dewa adalah tingkat dewa. Serangan habis-habisan Tang San dengan seagot trident dan Sky Blue Fading Thunderclap mungkin telah mengubah judul Douluo menjadi abu sekarang. Seagot trident dengan berat 1.080.000 jin dengan kontrol gravitasi hanya berhasil mendorong kembali Qian Rengshui, alih-alih menusuknya. Kecerobohan lawan akhirnya memberi Tang San kesempatan sesaat. Dia mengerti bahwa, menghadapi kekuatan tingkat dewa seperti Qian Rengshui, kemungkinannya hilang lebih cepat daripada yang mereka datangi. Dengan kemampuannya, hampir tidak mungkin untuk mendaratkan serangan berturut-turut padanya. Oleh karena itu, dalam momen singkat yang memegang kendali ini, Tang San segera menggunakan kemampuan serangan terkuatnya. Setengah berputar di udara, cahaya seagot mengalir tanpa pamrih ke seagot trident, cahaya keemasan yang dalam langsung mengubah alat ilahi ini ilusi. Energi emas yang sangat besar langsung mengembun menjadi satu aliran, dan saat berikutnya cahaya keemasan melesat keluar, mengejar Qian Rengshui seperti ilusi. Itu adalah bentuk ketiga dari Golden 13 Halberd, Wan Gu Sui Tout Return. Pada saat yang sama saat dia meluncurkan ini, 8 tombak laba-laba di punggung Tang San memuntahkan 8 sinar cahaya keemasan untuk mengejar Qian Rengshui, seperti sambaran petir. Menghadapi lawan tingkat dewa, Tang San juga menggunakan serangan tingkat dewa yang dia mampu. Di bawah tekanan tangguh Qian Rengshui, kondisinya saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terbang di udara, Qian Rengshui yang terkejut tidak pernah menyangka Tang San benar-benar dapat melakukan serangan seperti itu. Secara alami bukan Sky Blue Fading Thunderclap yang melumpuhkannya, melainkan kekuatan ilahi yang ditarik oleh seagot trident. Letusan instan dari 1.080.000 jin seagot trident sangat dekat dengan kekuatan tingkat dewa. Serangan lanjutan Tang San tidak bisa disebut lambat, tapi bagaimana reaksi tingkat dewa Qian Rengshui bisa berkurang? Terbang di udara, merek malaikat di dahinya sudah cerah. Dengan suara kepulan, 6 sayap raksasa terbuka dari punggungnya. Itu juga pada saat inilah sayap emas dengan paksa menyebarkan cahaya guntur, dan di tangan Qian Rengshui muncul pedang panjang emas yang menyilaukan. Saat pedang itu muncul, adalah saat seagot trident tiba. Boom! Qian Rengshui terbang kembali sekali lagi, pedang panjang di tangannya baru saja terjepit di antara bilah utama seagot trident dan bilah samping. Sejak Tang San mempelajari 3 bentuk pertama dari 13 tombak emas, dia adalah orang pertama yang memblokir Wan Gu Sui Tout Return. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun pedang malaikatnya muncul tepat waktu, Wan Gu Sui Tout Return begitu sombong sehingga cahaya keemasan masih melirik ke samping dan membelah kulit di lengan kirinya. Darah emas murni segera menetes keluar. Hanya alat ilahi sejati ini yang dapat membahayakan Qian Rengshui tingkat dewa. Satu dewa melawan satu orang, dan yang terluka sebenarnya adalah dewa. Hanya ini sudah cukup untuk dibanggakan oleh Tang San. Namun, Tang San masih serius. 8 benang cahaya menelan 8 tombak laba-laba tidak berpengaruh.
Qian Rengsui hanya menutup keenam sayapnya, membela diri. 8 bintang emas bersinar di sayap Qian Rengsui, dan 8 cahaya emas yang ditembakkan dari 8 tombak laba-laba memantul dan tersebar di udara. Hanya sesaat, seagot trident yang langsung mencapai berat 1.080.000 jin serta menggunakan kemampuan ilahi Wan Gu Sui Tout Reten telah mendorong Qian Rengsui 1 kilometer jauhnya, menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Setelah tumbuh lebih kuat di hutan besar Stardow, Tang San telah mencapai tingkat yang baru, hampir mampu menunjukkan kekuatan penuh Wan Gu Sui Tout Reten. Sayangnya, saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Melihat Qian Rengsui langsung terlempar ke kejauhan, Tang San tidak ragu-ragu untuk berbalik dan dengan cepat pergi, menempel di dekat tanah. Dia mengebor ke hutan besar Stardow. Gelombang laut seperti kekuatan seagot meresap ke dalam tubuhnya melalui luka di pundaknya, rasa sakit itu membuat Qian Rengsui sangat sadar. Dia tahu dia masih meremehkan pria ini, pria yang selalu bisa menciptakan keajaiban ini. Melihat Tang San menghilang ke dalam hutan, dia masih tidak melihat cara lain. Ditekan secara komprehensif oleh seagot trident, dia tidak bisa melepaskan kekuatan tingkat dewa sejatinya, dan hanya bisa mundur. Seluruh proses sebenarnya berlanjut selama 5 detik. Tang San benar-benar bisa menekan Dewa Malaikat selama 5 detik. Apalagi Qian Rengsui sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Akhirnya, seagot trident menjadi ringan, 1.080.000 berat jin kembali menjadi 108.000, warna emas cemerlang juga memudar, sekali lagi kembali menjadi hitam. Qian Rengsui juga berhenti di udara. Mengangkat pedang malaikat, seagot trident jatuh ke telapak tangan kirinya. Pada tingkat dewa, bahkan jika 108.000 jin sangat berat baginya, bukan tidak mungkin untuk dibawa. Baiklah, Tang San yang dilakukan dengan baik. Namun, sekarang kamu bahkan tidak memiliki alat ilahi, bagaimana kamu akan bersaing denganku lagi? Qian Rengsui melihat luka di bahu kirinya. Darah emas murni sudah berhenti mengalir, dan sekarang dia telah mengeluarkan kekuatan ilahi seagot dari tubuhnya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, itu bukan dewa yang memegang seagot trident. Witout khawatir mengejar Tang San, Qian Rengsui malah memeriksa poleam yang gelap tapi sangat berat ini. Sebelumnya, ketika seagot trident adalah 1.080.000 jin, bahkan dia tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia sudah menjadi dewa, kekuatan para dewa masih memiliki batas. Kembali ketika Tang San pertama kali mendengar tentang dewa, dia berkata bahwa dewa sebenarnya masih merupakan guru roh yang kuat, hanya guru roh yang telah melangkah ke alam lain. Mereka tidak mampu mengendalikan dunia. Jika tidak, benua Douluo tidak akan terlihat seperti sekarang. 1.000.000 jin adalah batas ekstrim kekuatan dewa. Tentu saja, ini sudah menjadi sosok yang cukup menakutkan. Saat itu Bo Saixi telah berusaha keras untuk mengangkat 108.000 jin seagot trident, apalagi ketika beratnya 10 kali lipat. Sementara Qian Rengsui melihat seagot trident yang dipegangnya, dia tiba-tiba tersenyum. Tang San, oh Tang San. Karena Anda juga seorang guru roh yang dirawat oleh dewa, setelah kehilangan alat ilahi ini, apakah dewa Anda masih akan peduli pada Anda? Tanpa itu, bagaimana Anda bisa mewarisi keilahian? Setelah menjadi dewa, Qian Rengsui tentu saja mengerti bahwa seagot trident yang dipegangnya sama dengan harta paling berharga dari Spirit Hall, Angelic Rayman. Keduanya adalah pasal-pasal penting tentang keilahian. Tanpa itu, mustahil bagi Tang San untuk mewarisi tempat seagot. Bahkan jika dia dipukul mundur oleh Tang San, Qian Rengsui mengerti bahwa ini hanya karena dia terlalu ceroboh. Kekuatan Tang San masih jauh dari cukup untuk menjadi ancaman baginya. Dengan dia emas seagot trident, Tang San tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, dan secara alami juga tidak mungkin untuk menjadi ancaman sejati baginya, apalagi dia tidak bisa lepas dari genggamannya. Jadi bagaimana jika dia membiarkannya melarikan diri? Qian Rengsui tidak pernah menjadi orang yang sopan santun. Alasan dia secara langsung mencoba meyakinkan Tang San hari ini daripada menekannya dengan paksa, sebenarnya bukan karena Tang San adalah satu-satunya pria yang sangat dia pikirkan. Qian Rengsui tidak pernah merenungkan masalah emosi. Tragedi antara orang tuanya telah membuatnya benar-benar kecewa dengan perasaan. Alasan dia tidak ingin dengan mudah menyakiti Tang San adalah dengan harapan memaksanya untuk berkompromi dengannya, demi bayangan Tang San yang muncul ketika dia menjadi dewa. Tang San telah menjadi kelemahan terbesar baginya sebagai dewa malaikat.
Jika dia membunuh Tang San seperti ini, kelemahan ini tidak akan pernah bisa diperbaiki. Akan menjadi masalah besar jika dia menghadapi lawan di level yang sama. Tetapi jika Tang San memilih untuk tunduk padanya, maka pendapat baiknya tentang dia akan menyusut jauh, posisi Tang San di benaknya akan menyusut, dan kemudian, dia perlahan bisa menghapusnya dari hatinya. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar mengubah kekurangan ini. Selain itu, selama Tang San ada di sisinya, kelemahan di hatinya ini tidak akan menjadi cacat. Itu sebabnya Qian Rengshui berencana membujuk Tang San untuk berkompromi dengannya. Bahkan sampai-sampai dia tidak segan-segan membuang otoritas yang sama dengan miliknya sebagai umpan. Sayangnya, karakter Tang San bahkan lebih pantang menyerah dari yang dia kira. Terutama ketika Tang San menggunakan dua garis klasik dari dunia sebelumnya, bayangannya di hati Qian Rengshui semakin dalam. Lebih baik batu giok pecah daripada ubin utuh. Garis yang bagus. Tang San, kamu benar-benar layak untuk pria yang kupilih. Qian Rengshui melihat ke arah Tang San menghilang, sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang kompleks. Mengingat penampilan Tang San dari sebelumnya, tegak dan tak kenal takut, berteriak dengan marah, dia tidak bisa menjaga hatinya agar tidak bergelombang. 6 sayap emas di punggungnya terbentang, dan dengan kilatan cahaya dan bayangan, sosok Qian Rengshui melayang melintasi hutan besar Stardow seperti bintang jatuh emas. Tang San tidak dapat merasakan kehadirannya melalui kekuatan mental, tetapi bagaimana dia tidak dapat menargetkan Tang San. Kecepatan terbangnya tidak bisa lagi digambarkan hanya cepat, dia melintasi beberapa kilometer dalam sekejap. Saat terbang, Qian Rengshui bergumam pada dirinya sendiri. Saya suka hidup, dan saya juga suka kebenaran. Jika saya tidak dapat menyatukan keduanya, saya akan membiarkan hidup pergi, dan memilih kebenaran. Tang San, oh Tang San, jangan bilang kamu ditakdirkan untuk menjadi musuh hidupku. Qian Rengshui menargetkan Tang San sejak awal, tetapi sekarang dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa, saat dia mengirimkan kekuatan ilahi dalam pengejaran, apa yang muncul di depannya bukanlah Tang San, melainkan seberkas rumput perak biru yang tinggi dan lebat. Memegang seagot trident dan pedang malaikat, dia melayang di depan rumput perak biru yang terkondensasi menjadi bentuk seorang pria. Sebagai dewa malaikat, setelah dia benar-benar dipukul oleh Tang San, dia kemudian ditipu. Dia benar-benar bisa lepas dari kekuatan ilahi. Ini benar-benar jauh di luar dugaan Qian Rengshui. Tapi itu juga membuatnya merasa seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Manusia dan Tuhan, celah kekuatan tidak diragukan lagi adalah jurang yang sangat besar. Meskipun Tang San sudah dekat dengan level dewa dalam beberapa hal, dan bahkan hampir menyelesaikan percobaan ke-8 seagot, saat ini dia masih seorang pria, dan bukan dewa. Tapi, dia juga memiliki poin terkuatnya. Setidaknya dalam dua jenis Cirque, Mestanches, adalah mungkin baginya untuk melarikan diri dari penargetan mental Qian Rengshui. Tentu saja, ini juga karena kecerobohan Qian Rengshui. Jika dia menyerang Tang San sejak awal sebelumnya, Tang San sama sekali tidak akan punya waktu untuk trik. Kedua area ini adalah hutan dan laut. Tang San akan mewarisi posisi seagot, dan begitu berada di laut dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang tidak akan dimiliki orang biasa. Mengandalkan kehadiran seagot, lautan tak terbatas akan melindunginya. Akan sangat sulit bahkan bagi kekuatan tingkat dewa untuk memburunya di laut. Dan di hutan, Tang San memiliki domain perak biru dengan kemampuan untuk mengendalikan semua rumput perak biru. Benar, rumput perak biru sangat lemah, sampai-sampai orang biasa dapat dengan mudah mengambilnya. Dibandingkan dengan dewa malaikat yang tinggi, rumput perak biru jelas merupakan surga dan di bawah tanah, seperti debu. Dibandingkan dengan matahari yang mulia. Tapi, untaian tipis menenun tali tebal. Dan di hutan besar Stardow yang lebat ini, ada berapa rumput perak biru. Pada saat bahaya, Tang San telah bersembunyi di hutan dan segera melepaskan domain perak biru lagi, dan terlebih lagi memperluasnya ke tingkat terbesar, melepaskan kemampuan domain perak biru yang berevolusi. Alam tanpa batas dan semua sungai yang mengalir ke laut berlaku secara bersamaan, menyerap energi rumput perak biru dan mengembalikannya ke kondisi puncak, mengeksploitasi efeknya untuk sepenuhnya menyatu dengan rumput perak biru di hutan. Metodenya untuk membingungkan Qian Rengshui adalah mengubah kehadirannya menjadi rumput perak biru, dan untuk memperkuat kehadiran semua rumput perak biru untuk sesaat.
Dia menggunakan kontras seketika itu untuk dengan paksa melarikan diri dari kunci mental Qian Rengshui. Pada saat yang sama dia menggunakan rumput perak biru untuk mensimulasikan kehadirannya untuk melarikan diri ke satu arah, sementara dia sendiri mengandalkan kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru untuk terbang dekat dengan tanah. Metode melarikan diri Tang San sekarang sederhana dan sangat berhati-hati. Selain mengandalkan kemampuan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia mengandalkan domain perak biru untuk membatasi dirinya, dan kemudian melarikan diri setelah melepaskan kemampuan siluman penghalang laut luas. Hanya dengan menggunakan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia tidak diragukan lagi bisa menjaga auranya dengan suara bulat dengan rumput perak biru tanpa kesalahan, dan dengan perlindungan berlapis-lapis seperti itu, bahkan Qian Rengshui tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya dengan cepat di hutan besar Stardow. Menemukannya tidak akan mudah. Masalah utamanya adalah Qian Rengshui terlalu percaya diri. Bahkan ketika Tang San menyakitinya dengan seagot trident, dia masih tidak menganggap Tang San sebagai lawan yang harus dia habiskan banyak usaha. Namun, Qian Rengshui tidak tinggal lama sembarangan. Berdiri di depan rumput perak biru berbentuk manusia, dia untuk sementara menikam seagot trident ke tanah. Menekan tangannya ke dahinya, lingkaran cahaya keemasan langsung menyebar dengannya sebagai pusatnya. Kali ini, dia tidak hanya memindai dengan kekuatan mental, melainkan mencari di hutan besar Stardow dengan indera ilahi, mencari jejak Tang San. Cahaya keemasan menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan 1 km per saat, dan hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk makan, dia telah memindai seluruh jajaran hutan besar Stardow. Bagaimana mungkin? Saat tangan itu meninggalkan dahinya, setelah menyelesaikan pemindaian, Qian Rengshui tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara pada dirinya sendiri karena keheranan. Karena bahkan ketika dia memindai dengan indera ilahi, dia masih tidak dapat menemukan jejak Tang San. Dia sangat yakin bahwa Tang San masih berada di dalam hutan besar Stardow, dia tidak mungkin pergi begitu cepat. Dan indera ilahinya tidak dapat menemukannya, berarti dia sekarang menggunakan kemampuan melarikan diri tingkat dewa. Ekspresi Qian Rengshui langsung berubah serius. Ini adalah tindakan pertamanya setelah menjadi Dewa Malaikat. Awalnya dia bersiap untuk menuju garis depan di Jialing Pass dan mengambil kendali atas pasukan Kekaisaran Roh. Saat melewati hutan besar Stardow dia merasakan fluktuasi energi yang sangat besar, dan indera ilahi mendorongnya untuk melihatnya, menemukan adegan Tang San membunuh 3 saudara Kaisar Semut 15 ton dan menyerap cincin roh mereka sekaligus. Setelah menemukan Tang San, dia tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa, setelah mereka mengobrol, dalam satu pertukaran, orang yang kalah adalah dia, dan terlebih lagi, Tang San bahkan melarikan diri. Jika dia mendapatkan sesuatu, itu adalah seagot trident yang dia pegang. Tapi Qian Rengshui telah memeriksa dengan cermat sebelumnya, dan kekuatan malaikatnya pada dasarnya tidak dapat memasuki senjata ini. Apalagi menggunakannya, dia bahkan tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Ini sama dengan pedang malaikatnya, alat ilahi sejati. Sekarang tidak dapat menemukan jejak Tang San setelah memindai dengan indera ilahi, Qian Rengshui segera menjadi serius. Dalam pertempuran pertamanya setelah menjadi dewa, Tang San melarikan diri. Itu adalah kehilangannya. Bagaimana dia bisa pasrah untuk itu? Tidak peduli apa yang dikatakan, bukankah kamu berada di hutan besar Stardow? Anda pasti mengandalkan beberapa harta seagot ditambah domain perak biru untuk bersembunyi dari saya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu keluar. Saya ingin melihat apakah Anda bisa pergi. Selama Anda keluar dari hutan besar Stardow, Anda tidak akan disaring oleh kehadiran hutan besar Stardow, Anda tidak akan bisa bersembunyi dari indera ilahi saya. Memikirkan hal ini, Qian Rengshui tidak bergerak. Menarik 6 sayap malaikat di punggungnya, pedang malaikat juga berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke dalam dirinya. Melepas pakaian yang dipotong terbuka di bahu, dia berganti menjadi jubah mewah baru, lalu duduk bersila di depan patung rumput perak biru. Dia tidak duduk di tanah, tetapi di udara, tergantung bersila 2 meter dari tanah. Kulitnya sesekali bersinar dengan cahaya keemasan samar, seolah-olah dia bersinar. Hanya merek malaikat di dahinya yang tetap cerah sepanjang waktu. Dengan setiap napas ketiga, cincin cahaya keemasan beriak dengannya sebagai pusatnya, memindai hutan Stardow Grea. Mulai sekarang,
Qian Rengsui menunjukkan kekuatan-kekuatan tingkat dewa. Hampir terus-menerus memindai seluruh hutan tampaknya tidak terlalu melelahkan baginya. Bahkan dengan domain perak biru, Tang San masih jauh dari melakukan itu. Jika Tang San muncul dalam pencarian indera ilahi, Qian Rengsui bertekad untuk tidak membiarkannya melarikan diri lagi. Ketika Qian Rengsui melakukan pemindaian pertamanya, Tang San telah berubah menjadi sangat kaku ketika cahaya keemasan aneh itu menyapu penghalang laut luas. Merangkak ke tanah, dia diam-diam menunggu indera ilahi menyapu masa lalu. Memiliki domain perak biru, dia tentu tahu apa yang dilakukan Qian Rengsui. Dia memindai dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan. Hanya dia yang bisa dengan jelas merasakan bahwa pencarian indera ilahi Qian Rengsui jauh lebih kuat daripada pencarian domain perak biru miliknya. Untungnya dia selalu menyimpan domain perak biru di dalam dirinya sendiri, dan menambahkan efek siluman penghalang laut luas, sehingga menipu indera ilahi dewa malaikat. Hanya saja, Tang San juga untuk dirinya sendiri. Dia secara alami juga memikirkan apa yang dipikirkan Qian Rengsui. Bahkan jika ada celah antara pemindaian indera ilahi, dan Tang San dapat menggunakan celah ini untuk bergerak di dalam hutan besar Stardow, begitu dia mencapai tepi, dia menemukan bahwa dia tidak bisa pergi. Kekuatan mentalnya jelas merasakan gelombang demi gelombang indera ilahi terus-menerus menyapu melewatinya, terbang keluar dan secara bertahap menghilang di sekitar hutan besar Stardow. Dia tahu bahwa, selama dia meletakkan satu kaki di luar hutan besar Stardow, saat berikutnya dia akan ditemukan oleh Qian Rengsui. Dia tidak membayangkan dia lebih cepat darinya.